Kembali lagi di podcast episode selanjutnya. Kali ini kita sudah kedatangan seorang pebisnis muda yang sangat sukses, yang udah juga menjadi founder dari marketis.id ya Kak, yaitu Kak Albert. Halo Kak Albert. Hai, halo Isan. Bisa say hi Kak. Hai. Aku mau nanya nih Kak sebelumnya tentang apa sih itu marketis.id? Marketis itu actually sebuah komunitas ya. Komunitas yang kami bentuk dari kira-kira 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Ya, jadi marketis itu kepanjangannya sebenarnya marketing scientist and artist. So it's basically maknanya itu sebenarnya sebagai seseorang yang involved di marketing, kita harus bisa mengerti dari sisi data, which is science, tapi juga mengerti dari sisi manusianya, which is the artist side. So that's why I name it marketis. So kita komunitas kita di Facebook group itu udah like 100,000 members lebih. Facebook group ya. Yeah, so actually this is a digital marketing training company yang kami buat juga. Oke. Terus dari riset kita, dari tim nih kan, katanya kamu itu dulu guru ya? Ya, aku dulu guru mata. Guru di mana? Dulu ngajar privat di murid datang ke rumah gitu. And then aku ngajar di bimbingan belajar, pada akhirnya buka bimbingan belajar sendiri juga. Berarti bukan guru kayak di sekolah gitu ya? Bukan di sekolah privat. Privat. Oke. Nah, terus apa sih yang membuat Kak Albert sendiri berhenti jadi guru privat dan memulai bisnis di marketis.id ini? Jadi waktu itu I had been teaching for around 10 plus years ya, udah 10 tahun lebih mengajar mathematics sih. Dan tahun 2014 aku kan kept looking for a way to scale business ya waktu itu ya. Karena waktu itu kami buka bimbel, buka cabang kedua juga we needed a lot of resources like capital, human resources, hire guru. Jadi aku pengen cari ada nggak sih cara yang bisa kita like scale a business tapi with minimum capital. Jadi aku research di Google dan sebagainya, aku ketemu ada yang namanya digital marketing, bisnis online dan sebagainya. Nah, jadi waktu itu aku coba do further research dan coba try and error sampai akhirnya I really saw the potential and I decided to go 100% online gitu ke digital marketing. Itu berapa lama tuh Kak? Mencoba sampai 1 year sih. 1 tahun aja? 2014 sampai 2015. Langsung klop, dapet? Ya, langsung dapet and decided go full online. Terus menurut Kak Albert sendiri itu digital marketing itu kan lagi hot topic sekarang, kayak di mana-mana ada tuh digital marketing, terutama belakangan ini. Jadi apa sih menurut Kakak yang membuat digital marketing itu sangat digaung-gaungkan, kayak mau mulai bisnis coba digital marketing gitu-gitu? Apa sih membuat digital marketing itu jadi gede sekarang? I think digital marketing waktu aku mulai belajar 2014 ya, itu sebenarnya juga mungkin karena aku belajar dari luar negeri, jadi aku belajar dari online courses dari US, Europe gitu kan. And for them itu udah biasa gitu digital marketing, ya kan. Dan tapi waktu itu di Indo sebenarnya juga udah mulai banyak small business yang melakukan digital marketing, cuma memang belum sebanyak sekarang. I think sekarang itu menjadi topik yang lebih panas lagi karena ada pandemi ini kan. Jadi pandemi kemudian menyebabkan ada PSBB sehingga orang nggak bisa keluar dan kebanyakan bisnis, terutama bisnis yang buka di mall, di tempat publik jadi terganggu. Konvensional benar. Jadi orang jadinya dipaksa atau motivated untuk find a way how to solve this problem, which is to go digital. Benar. Digital marketing itu termasuk kayak endorse nggak sih Kak? Atau beda lagi ya? I think digital marketing itu sangat luas ya. So it's like marketing kan luas banget. Benar. Part of marketing ada digital marketing. Nah, digital marketing sendiri juga banyak banget aspeknya. So you can do endorsement, you can do advertising, you can do SEO, like you can even post in social media like YouTube. Itu juga udah termasuk digital marketing sih. Udah termasuk semua berarti ya. Oke. Terus gimana sih Kak supaya kita bisa mengoptimalisasikan penggunaan dari digital marketing itu sendiri untuk produk kita yang mau kita jual, dan juga concern orang-orang yang banyak tuh kan kayak nggak mau coba digital marketing karena mungkin concernnya itu cost, bukan cuma uang. Mungkin mereka nggak ada effort atau lack of effort untuk bikin video promosi atau promosi di sosial media gitu. Jadi gimana menurut Kakak untuk kita supaya tergerak untuk bikin digital marketing? I think banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu belum mulai ya ke digital marketing ya.
mungkin pertama belum butuh. Ya kan, terutama I think banyak bisnis konvensional yang masih di daerah-daerah dan mereka masih belum terkena dampak dari online nih. Alright. Nah, tapi semakin ke depan semakin orang terkoneksi ke online, orang akan semakin belanja di online. Jadi kalau bisnis konvensional yang mereka tidak mau berubah ataupun they do not even consider entering online, itu akan sangat berbahaya. Berbahaya dan maksudnya gini, bukan cuma tahun ini sih, sebenarnya sebelum pandemi juga 1-2 tahun sebelumnya aku udah sering mendengar itu waktu itu aku di Jakarta ngobrol sama teman. Jadi teman ini usianya udah 40-50 tahun. Jadi teman-temannya itu ya umur 50-60 tahunan. So their friends itu orang-orang yang sudah sukses bisnis sebelumnya. Jadi omset mereka itu per bulan sudah bisa miliaran. Tapi masih konvensional. So they like opening store di mall gitu kan. Tapi this last 1-2 years itu like mereka ke effect banget sama online because people transact itu di online. Jadi mereka nggak beli lagi dari mall, sales mereka drop and they do not know how to maneuver to digital. Either they do not know atau mereka merasa mereka gaptek or they are too late. Too late as in udah terlanjur customer-nya itu move ke bisnis online gitu, move ke bisnis lain. So imagine kalau mereka starting 3 or 4 years before mereka udah prepare, oh ini kayaknya digital udah mulai masuk, I need to prepare from now on. Nah itulah maksud saya, buat bisnis yang sekarang masih belum tergerak untuk mau masuk online, be careful gitu. Karena digital itu ya. Iya, jangan sampai telat. So make sure you set your foundation ready from now on. Jadi teman-teman kakak tadi udah mulai mencoba digital atau masih belum? Nah, ada yang sampai beneran mereka harus tutup tokonya dan they have to Grab dan Gojek gitu. Serius? Yeah, seriously, like they are a big business owner, but sebelumnya but they have to do that, to survive. It's not that Gojek Grab nggak bagus, nggak, cuma ya, I mean considering the transition. Benar. Terus kakak tadi ada bilang SEO kalau nggak salah. SEO itu apa kak? Itu search engine optimization. Nah itu apa tuh? Jadi misalnya kalau kita ke Google, kita search, kita harapannya gini deh, kita harapannya audience atau calon konsumen kita waktu ke Google, they search certain keywords kan, misalnya kalau aku ada jual casing handphone iPhone 11 misalnya, ya kan, aku harapannya ketika mereka search di Google, toko aku itu muncul di halaman pertama. Nah itulah namanya search engine optimization. Itu ada caranya gimana kita gunakan keyword yang dicari oleh orang dan sebagainya. Nah, cara kita mengoptimize kayak tadi SEO itu sendiri supaya store kita nomor 1 gitu. Misalnya kayak tadi casing handphone iPhone 11 gitu kan. Store kita yang paling pertama timbul itu gimana caranya? Aku to be honest aku bukan expert di sini ya, karena aku mostly main di Facebook Ads dan Instagram Ads. Tapi SEO aku 7-8 tahun pernah belajar. So it's like kira-kira kita nanti di blog kita atau di website kita, make sure kita ada gunakan kata kunci yang dicari gitu. Jadi ketika orang mencari, terus Google lihat, oh di websitenya Isang misalnya ada kata kunci ini, casing iPhone 11 misalnya kan. Nah maka akan dimunculin tuh. Dan masih banyak faktor lain sih. Misalnya semakin banyak orang yang mengunjungi website kita, akan semakin naik. Kalau di Instagram, Facebook sendiri gitu juga? More or less sih. Jadi menurut saya search engine optimization itu tidak hanya terbatas di Google, tapi juga di like YouTube. Misalnya misalnya like aku juga recently masuk YouTube like 2 bulan ini, and surprisingly kebetulan kontennya mungkin disukai dan subscribernya itu like grow very fast, like 50 dari 9.000 sampai sekarang 62.000. Konten apa juga? Subscriber in just 2 months. Digital marketing sih. Digital marketing. So I think buat teman-teman yang mau leverage ini boleh rajin post konten di YouTube, di social media, kayak gitu bisa sih. Di YouTube kakak itu kakak ngajarin gitu tentang digital marketing atau gimana? Ya, aku ngajarin sih, sharing about digital marketing. Mungkin boleh dicek apa nama YouTube kakak? Albert Leonardo. Albert Leonardo, boleh dicek. Terus solusi bisnis di masa pandemi ada nggak kira-kira solusinya? Kayak sekarang kan orang banyak stuck gitu, yang konvensional yang kakak bilang tadi selama pandemi ini, jadi mereka drop salesnya karena nggak ada lagi yang ke mall atau mungkin udah digital sekarang. Jadi mungkin ada solusi lain nggak untuk orang-orang yang masih stuck gitu? Yang bisnisnya ke efek gitu ya? Iya benar. Berarti kita asumsi bisnisnya ke efek karena nggak ada traffic masuk ke
offline store mereka. Iya. Asumsinya gitu ya. Benar. So berarti asumsinya produk mereka itu masih mau dibeli dong. Iya. Cuma customer nggak bisa. Customer nggak bisa ke tempat mereka gitu. Ya, so I think as easy as mulai memiliki online presence. Sesimpel buka akun IG, karena I think banyak bisnis yang masih belum buka sih. Iya, benar banyak. Atau sudah buka, but they don't even know how to use IG Stories. Itu lebih banyak lagi right? kayak. Nah, ya, kayak kemarin teman aku juga dia ada sharing di UMKM gitu kan. Itu ternyata banyak banget orang yang masih belum ngerti IG Story itu apa. Belum ngerti. So sampai sekarang ya. So itu buka akun IG, gunakan IG Live, IG Stories itu nggak perlu duit kan? Nggak perlu. So I think any business or any person boleh mulai dari sana dulu gitu. Oh, dari Instagram gitu. Dari Instagram. Oke. Nggak usah ribet harus buat website, nggak usah ribet. Dari Instagram ya. Instagram sekarang lagi naik banget ya, kayak buka bisnis, promosi bisnis Instagram. Langsung naik ya bisnis kita kalau di Instagram gitu. Ya, I think kita perlu setelah buka akun IG kita juga perlu mengerti ya sekarang itu di Instagram reach-nya yang banyak itu apa. Menurut aku sih kalau teman-teman saya boleh bisa kasih tips per hari ini gitu ya. Itu sih coba gunakan IG Live. Oh, Instagram Live. Ya, kalau kita perhatiin setiap ada orang live itu kan di story di home screen kan muncul paling pojok gitu. Paling pojok gitu kan. So we make sure we leverage that gitu. As simple as gini, misalnya aku bisnis baru deh, aku buka akun IG, aku punya teman misalnya iseng kan, yuk kita cross promote yuk gitu. Misalnya aku followersnya cuma 500 orang, iseng followersnya 500 orang. Jadi kalau aku sebenarnya cuma promote ke my followers kan, ya udah reach-nya cuma itu. Yeah, what if kita collaborate? Yuk live bareng hari ini kita 15 menit, I share my product to your audience. Nanti next week gantian lu yang share. Jadi otomatis I reach your audience juga. So imagine I do this to many different people. So and it is free gitu. Kita tinggal collaborate aja gitu. Nah, terus terakhir nih Kak, untuk apa sih motivasi gitulah untuk teman-teman yang merasa stuck gitu kan, aduh kayak bisnisnya nggak bisa lagi nih dilanjutin gitu. Untuk teman-teman startup bisa ya mungkin Kakak kasih motivasi untuk mereka supaya tetap semangat dan nyari jalan baru gitu untuk bisnisnya. Buat teman-teman yang yang bisnisnya kedampak gitu maksudnya. Ya benar. Yang gara-gara bukan hanya karena pandemi sih, mungkin karena mereka yang juga yang kurang mengevaluasi cara lain untuk naikin produk mereka gitu. Well, to motivate someone, I need to know problem mereka apa dulu gitu. Oke. Mungkin nggak motivate sih, kayak kasih way out untuk mereka gitu. Yeah, for sure. Start using this digital marketing sih. Karena gini deh. I think aku sering bilang nih ya, digital marketing itu bukan lagi sebuah potensial gitu, but ini sudah menjadi crucial. Okay. So it's very important. Jadi jangan lagi oke deh, store aku nggak usah digital marketing dulu deh nanti deh. But enggak, jangan sampai nanti telat gitu loh. Karena kita butuh proses, kita bangun brand online itu juga masih butuh proses kan, kita butuh waktu gitu. Jangan nanti kita bisnisnya udah kedampak, baru kita mau mulai itu udah telat. So hopefully masih panjang lagi ya. Benar. So hopefully ini bisa jadi satu motivation ya buat teman-teman. Di masa pandemi ini teman-teman juga lihat banyak bisnis yang kedampak. Pasti. So jangan sampai bisnis kita kedampak baru kita gerak. So starting from now we learn from other people mistake gitu kan. We start gitu. Even though mungkin banyak teman-teman mahasiswa juga kan yang belum mulai bisnis, but start learning. Justru sekarang kalian lagi belajar. Justru sekarang saatnya udah fokus belajar dulu digital marketing. Nanti begitu bisnis idenya datang, udah bisa langsung terapin. Oke, berarti mulai dari sekarang jangan sampai telat, karena udah telat tuh pasti bakal lama ya, kayak bakal lama dan mungkin bakal stuck juga ya, nggak mungkin ada kemungkinan nggak berhasil juga ya. I think one motivation for teman-teman itu yang aku rasain ya 4 tahun lalu ketika aku switch dari offline ke online ya, itu enak banget sih. Ini kalau tadi kan motivation lebih ke fear, kalau ini motivation lebih ke joy-nya gitu, ke pleasure-nya. Kalau dulu aku mau jalan-jalan itu nggak bisa, harus nunggu bulan 6, bulan 12. Kenapa tuh? Karena liburan anak-anak sekolah. And itu selalu peak high season gitu kan. But once I go digital marketing, go online, I can travel anytime because I just bring my laptop. So I can work from anywhere gitu. There I feel like aku nggak terikat sama sebuah lokasi. And I still have flexible berarti ya. Very flexible. Like now aku bisa terbang ke Medan kalau nggak ada PSBB ya. Aku bisa ke Bali. Anytime aku bisa stay di Bali 1 bulan, work from there gitu. Bisa tetap berjalan ya. So hopefully ini juga bisa like motivate teman-teman untuk let's do digital marketing. Oke. Kalau begitu terima kasih Kak Albert udah mau datang ke Tipot Podcast. Jadi terima kasih juga udah dengerin podcast kita. Kalau kalian mau cari tempat
co-working space yang enak, yang nyaman, tentram itu ada di mana Kak? Di Clapham Co. Ya. Clapham Co pastinya itu lokasinya ada di Center Point Mall di rukonya di daerah Soul Garden itu lantai kedua. Jangan lupa datang, cek juga tempatnya. Kalau mau ke Tipot juga boleh cek kita. Terima kasih, jangan lupa dengerin Tipot di YouTube, Spotify dan tempat podcast lainnya. Thank you, dadah.